Mas Yusing boleh perkenalkan diri dulu, nama lengkap, terus background, terus sekarang bekerja di mana sebagai apa? Nama saya Yusing, lulusan arsitektur ITB, tahun tua. Sekarang sebagai arsitek di Studio Akanoma. Oke, Akonoma tahun berapa dibangun? Sebetulnya saya mulai dari Genesis tahun 99 ya. Nah, kalau sekarang fokus pada desain, boleh cerita nggak bentuk dari Akanoma ini, organisasinya atau pola eh, kegiatan di dalamnya seperti apa? Seperti studio kecil, sebetulnya saya lebih suka studio relatif kecil gitu ya. Apa artinya Kayak studio kecil itu? jumlah orang nggak terlalu banyak, Oke. suasananya seperti di rumah gitu, lalu interaksinya non formal, jam kerja juga fleksibel begitu ya. Kita lebih banyak membahas desain secara bersama-sama gitu, lalu bedanya dengan kantor lain, saya nggak tahu kantor lain seperti apa, cuman informalitasnya kayaknya yang membedakan kita. Lalu kita mengerjakan proyek-proyek yang menurut kita memang kita senangi gitu, kira-kira begitu. Di dalam studio sendiri, sekarang mengistilahkan studio kan, berarti kan? Apakah ada tetap ada organisasi bentuk dari studionya? Oke, jadi saya founder, owner, sekaligus arsitek kepala. Lalu ada koordinator studio di Bandung, di Solo. Dua sih sebetulnya, tapi ada juga yang di Jogja karena dia menikah dan tinggal di Jogja. Akhirnya dia kerjanya di Jogja gitu ya. Nah, dari koordinator studio ini lalu di bawahnya ada arsitek-arsitek, baru drafter, kira-kira gitu. Sesederhana itu aja sih. Jadi organisasinya jadi lebih sederhana. Iya. Kira-kira berapa totalnya? Total mungkin sekitar 12 ya, 12-14 orang lah. Termasuk arsitek kepala yang di Termasuk luar arsitek. kota Bandung? Iya, 12-14 orang lah, kira-kira itu. Termasuk drafter. Termasuk drafter juga. Yang saya tahu nih, Yusing ini salah satu arsitek yang punya pemikiran kritis. Artinya bagi saya bukan hanya sering, tapi hampir selalu mempertanyakan sesuatu. Apa sebabnya dan apa tujuannya? Nggak ada tujuan sih, cuman saya lebih melihat, saya nggak tahu, mungkin terlatih dari sejak kecil ya. Kalau melihat ada teman yang dimusuhin sama semua orang, misalnya, saya ngeliat kenapa sih? Ada apa sih gitu, lalu mungkin dia bukan semenyebalkan itu, tapi ada alasannya dia menjadi menyebalkan, misalnya karena ada masalah di rumahnya atau apa gitu. Itu terlatih sih, jadinya ya punya rasa simpati dengan itu, lalu melihat dari sudut yang berbeda begitu. Dan kebetulan saya tumbuh di keluarga yang setelah belakangan saya baru sadar itu sangat demokratis gitu. Sampai ayah saya itu kan saya sebut pencari Tuhan ya. Dia Konghucu gitu, lalu nggak boleh Konghucu kan KTP harus beragama waktu Orde Baru, lalu agamanya Buddha. Kemudian setelah Buddha dia masuk ke Islam, setelah Islam lalu Kristen, baru meninggal gitu. Jadi Wow, dan ketika dia Islam, dia membiarkan anak-anaknya, silahkan kamu nggak usah ikut saya, terserah mau agama apa aja asal kamu yakini. Sedemokratis itu. Jadi dan semencari itu. semencari itu ya. Wow. Dan saya melihat bahwa cara itu atau pola itu dilakukan dalam arsitektur, dalam berarsitektur. Iya, manifestasinya di situ. Menurut Mas Yusing, apa perlunya cara itu dilakukan bagimu? eh Masuk ke materi sih, tapi lebih saya melihat bahwa misalnya ya, saya lahir dari keluarga yang sederhana, bukan keluarga kaya begitu, dan waktu rumah keluarga besar itu dijual, kemudian dibagi-bagi sama keluarga adik kakak ayah saya kan, kami jadi pengontrak rumah terus menerus, nggak bisa beli rumah jadinya kan. Dulunya satu rumah nenek itu bisa berapa keluarga ya tinggal dalam satu rumah gitu, kayak rumah panjang, tapi ini bukan rumah panjang ya, rumah keluarga besar ya. Kemudian dijual kan, dan kami ngontrak-ngontrak terus. Susah untuk punya rumah ya, buat kebagian besar orang Indonesia susah punya rumah. Lalu akhirnya
saya mengalami betapa tidak nyamannya pindah-pindah rumah ya. Dari rumah yang kebanjiran, macam-macam lah ya. Kontraknya capek setengah mati, kemudian rumah itu jadi sesuatu yang buat saya istimewa gitu. Nah, saya baru menemukan benar-benar sangat istimewa itu ketika saya memaksakan beli tanah, lalu bangun rumah sendiri, dan didesain oleh arsitek. Ya kebetulan arsiteknya saya gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia yang lain kan belum tentu dia bisa desain sendiri kan. Dan termasuk yang Harus di pakai sebelah arsitek. rumah ibumu itu ya? Ya, itu. Nah, waktu itu baru juga ibu saya punya rumah. Oh, Sebelumnya gitu, nggak punya. sebelumnya. Bareng-bareng beli tanahnya gitu ya. Jadi rasa wah punya rumah tuh menyenangkan, terutama karena didesain arsitek gitu ya. Dan buat saya lebih arsitektural dibanding rumah-rumah saudara-saudara saya yang kaya gitu. Yang rumahnya besar-besar begitu ya. Itu rasa senang, rasa bahagia, dan ya saya pengen bagi itu supaya orang yang sekalangan dengan saya di Indonesia yang susah punya rumah bisa punya rumah gitu dan didesain oleh arsitek. Kira-kira begitu sih. Supaya orang juga merasakan dengan anggaran terbatas, oh rumahnya juga asik gitu. Sekarang dalam berarsitektur, apa sih yang apa visinya, apa yang dilakukan, apa keinginannya lewat arsitektur, lewat berarsitektur? Kalau sekarang saya lebih melihat bahwa ternyata dunia arsitektur tuh terlalu sibuk membahas dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri. Sangat egois gitu. Iya, kita arsitek dan kalangan arsitektur membicarakan kita, diri kita. Tapi kapan kita membicarakan limbah air dari bangunan kita? Kapan kita membicarakan kemacetan? Kapan kita membicarakan dampak ekonomi, keuntungan dari bangunan yang kita desain itu kemana? Lalu modal yang dilakukan, tanahnya itu punya siapa sih dulunya? Lalu kemana sih si owner sekarang? Bagaimana nasibnya? Hal-hal seperti itu kan kita nggak bahas. Kita bahas, oh betapa arsitektur begitu hebat, betapa di foto begitu indah, ruangannya luar biasa, teknologinya, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa arsitektur punya dampak lain di luar arsitektur, bahwa dia juga menyebabkan banyak masalah terhadap kota-kota kita begitu ya. Pak Eko Prawoto pernah bilang bahwa arsitektur tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dia diperlakukan seolah-olah berdiri sendiri, pada saat itulah dia menyebabkan banyak masalah menurut saya. Dan kita selama ini memperlakukan arsitektur seperti bisa berdiri sendiri gitu. Dunia kita, kita jarang bahas hal-hal di luar topik-topik yang non arsitektur tapi membahas arsitektur. Buat saya ini masalah gitu. Nah, kesadaran ini yang membuat saya melihat, iya ya, saya sebagai arsitek itu banyak sekali membuat kerusakan gitu. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap mau nggak mau profesinya arsitek tetap mendesain dan desainnya dibangun begitu, tapi bisa nggak memberikan kontribusi supaya ya kalaupun tidak merusak sama sekali, paling nggak kerusakannya seberapa jauh yang kita bisa perkecil. Meminimalisasi kerusakan yang terjadi. Itu pun kalau kliennya mau. Kadang-kadang kliennya nggak mau. Ya kan? Contoh lah, misalnya lah. Sekarang lihatlah bangunan hotel-hotel baru di kota ya. Di Jakarta, di Bandung, di mana-mana deh. Berapa persen ruang hijau yang disediakan di coupling si hotel itu? Semuanya kecil. Mungkin kurang dari 10% ya. Dan beberapa hotel itu bisa saja dilombain lalu dapat award dan lain sebagainya. Misalnya. Tapi dampak kerusakannya apa dihitungkan? Enggak. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mau nggak kita ajak, mau pasti arsitek disuruh ngajak klien yuk kita buat ruang hijau lebih banyak. Tapi apakah kliennya mau? Nggak mau pasti. Ini ngurangin 10 kamar, ngurangin 20 kamar kalau saya buang 10 meter persegi misalnya, atau 100 meter persegi buat ruang terbuka hijau ya. Nggak mau. Kalau nggak mau, gimana? Ganti arsitek, begitu lagi masalahnya sama. Kebayang maksud saya, kalau kita mau konsisten memperjuangkan bahwa kota kita lingkungannya harus lebih baik, maka kita harus membuat lebih banyak yang non arsitektur supaya kota kita lebih baik. Maka resikonya kita nggak pernah dapat proyek gitu. Kalau mau seideal itu ya, akhirnya kan nggak bisa. Akhirnya karena kan tadi udah bilang juga bisa-bisa nggak dapat proyek. Gitu. Sementara punya studio harus running dan juga harus punya proyek. Ya. Di mana titik tengahnya? Mengerjakan proyek-proyek yang tidak semuanya ditentukan oleh klien gitu. Jadi nggak selalu proyek besar. Kadang-kadang proyek-proyek untuk masyarakat. Kadang-kadang nggak dibayar. Kadang-kadang saya riset mencari solusi untuk masalah perumahan, masalah lingkungan dan lain sebagainya. Bagaimana ekonomi kerakyatan.
peran dengan dihubungkan dengan arsitektur tentunya ya. Bagaimana supaya arsitektur itu bisa mengembangkan penghasilan masyarakat di tempat wisata misalnya. Mulai mengerjakan hal-hal yang seperti itu, yang sampai ketemu nanti jalannya mungkin terbuka pelan-pelan bahwa yang saya kerjakan itu bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Itu titik tengahnya atau itu paralel sekarang Paralel, ini? paralel. Oh, sekarang ini jadi paralel. Jadi memang tetap mengerjakan yang klien butuhkan, Iya, tapi iya. juga di lain pihak mencoba menggali terus untuk berkegiatan apa yang bisa berkontribusi Ya. dengan masyarakat. Gitu. Semua siapa yang nggak percaya Indonesia itu kaya? Sendiri. Nah, tahu nggak GDP berapa? Indonesia GDP di negara itu ada di urutan berapa GDP Indonesia? Kalau memang Indonesia kaya, Kayak di bawah 60 deh. jauh Wow. di bawah. Sementara Hong Kong itu 10 besar kalau nggak salah. Negara kecil ya, Singapura udah jelas di atas lah. Malaysia 40-an. Indonesia 100 lebih loh. Loh, katanya kaya. Buktinya mana? Dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah ngerasain kaya tuh. Ya kan? Hal-hal seperti itu yang menurut saya ya, kita nggak sadar, kita nggak kritis, lalu dibuai. Lalu sikap kita seolah-olah kita kaya. Ya rusak lah. Karena kita bersikap sebagai orang kaya, tapi sebetulnya kita miskin gitu. Ya pasti rusak lah. Apa kiat supaya kita bisa berpikir kritis seperti Mas Yosi? Membaca data. Membaca data. Iya, melihat data, mempertanyakan ya. Jadi misalnya kalau ada masalah gitu, Membaca data dulu apa mempertanyakan dulu? bisa berjalan beriringan. Tergantung kita mau cari nih, kita nyari data dulu. Tapi kalau ada masalah, kita membaca masalah, lalu kemudian mencari datanya gitu ya. Bisa begitu. Kendala apa yang paling besar dalam menjalankan kegiatan ini? Banyak kehilangan proyek. Pragmatis ternyata. Iya, karena saya tahu ini yang paling bagus nih. Paling Kan bagus. kehilangan proyek, maksudnya proyeknya akhirnya nggak bisa digiring ke situ terus terlepas gitu, atau gimana? Iya, salah satunya begitu ya. Karena orang melihatnya dengan cara yang mungkin klien sangat pragmatis, pokoknya keuntungannya bagaimana, lalu seleranya selera pasar misalnya, selera umum gitu ya. Sementara nama saya kan studionya Akar Anomali gitu, bukan selera pasar gitu kan. Ada anomalinya gitu ya. Sehingga ya kesulitannya di situ. Kadang-kadang kita mengarahkan ini kayaknya kita lebih baik ke sini karena faktor-faktor ini alasannya kenapa dan lain sebagainya ya. Tapi kan itu tidak menjadi selera umum misalnya begitu. Pertanyaan pragmatis, lalu kalau banyak harus melepas proyek, bagaimana merunning studio? Studionya kecil, yang besar. Kalau studio besar, kita harus menuntut operasional yang besar, maka menuntut nominal kapital yang besar, maka semua proyek akan kita hajar. Ya kan? Supaya kantornya hidup kan, karena orangnya banyak nih. Kalau orangnya banyak, semua proyek kita ambil. Gitu. Kenapa itu membuat dirimu happy? Happy bukan dari uang soalnya. Happy itu kalau kita tidak berlawanan dengan hati nurani. Kalau saya mengerjakan sesuatu uangnya gede tapi berlawanan dengan hati nurani, saya pernah lepas itu proyek. Saya tanya ke tim saya, nyaman nggak? Ini lumayan nih, 300 jutaan kira-kira ya. Ya lebih dari itulah. Ada sisanya 600 jutaan kalau proyeknya dilanjutin ya. Kalian sudah ngerjain sampai 300 juta nilai proyek yang diselesaikan ya. Ini mau lanjut nggak nih yang di 600 di bangunan yang lainnya? Cara kerjanya seperti ini, nyaman nggak ngerjainnya? Mereka semua bilang, enggak, kita selesai aja di sini, udah sampai tahap ini, selesai. Ya selesai. Karena ngapain kita ngerjain setengah mati, tidak dihargai, diperlakukan tidak adil oleh klien gitu ya. Dan mengerjakannya tidak dengan senang gitu. Merusak diri kan. Lebih baik kita senang dengan secukupnya gitu. Dan secukupnya itu selalu ada, Selalu cukup, selalu cukup. selalu cukup. Memang paling sulit adalah mengatakan kapan cukup. Apa yang belum tercapai? Banyak ya, sesuai dengan 4 awareness studi Akanoma ya. Yang Apa itu? pertama kita mengupayakan arsitektur untuk semua ya. Itu juga kita masih tertatih-tatih ya. Karena tidak mudah, karena perlu modal besar, perlu ada investor baik yang susah ditemukan gitu ya, misalnya. Lalu yang kedua, kita merekontekstualisasi arsitektur Nusantara. Jadi kita yang belajar lokalitas lalu mengembangkan dalam konteks yang modern. Ini pun walaupun kesadarannya sudah mulai banyak, tapi di kalangan klien nggak sebesar itu antusiasmenya ya. Lalu yang ketiga, ini yang paling sulit, membangun kembali interdependensi antara alam, budaya, ekonomi, arsitektur.
hubungan saling bergantung. Karena selama ini arsitektur tidak saling bergantung dengan alam misalnya. Nggak peduli alamnya rusak, pokoknya gue untung arsitekturnya. Dan alamnya nggak dilestarikan. Sementara dulu cara hidup masyarakat zaman dulu kan dia sangat bergantung sama alam, sehingga alam harus dilestarikan karena saya bergantung sama alam. Itu topik sendiri tuh. Tapi contohnya misalnya, pernah nggak kita lihat kebun sagu di Pulau Jawa? Enggak kan? Susah kan? Padahal dulu orang Jawa makan sagu. Oh, iya. Bahasa Sundanya nasi apa? Bahasa Sangu. sangu. Bahasa Jawanya nasi Sego. sego. Ya sagu. Dulu sebelum nasi itu datang dari India. Mungkin 1400 tahun yang lalu atau berapa gitu kata para peneliti. Kata-data. Ya. Dan di Candi Borobudur ada 4 pohon palma kehidupan relief, salah satunya pohon sagu. Palem-paleman itu. Dan kita makan sagu, tapi begitu kita tidak lagi bergantung sama sagu, termasuk orang Maluku, orang Maluku, orang Ambon gitu, kan dulu mereka makanan pokoknya sagu. Begitu diberaskan, dinasikan, Orde Baru, berkurang sangat drastis kebun sagu di sana. Ada fotografer majalah arsitektur, 2 orang, dua-duanya orang Ambon, orang yang berbeda. Dia bilang kalau pulang ke Ambon nyari pohon sagu, banyak yang kecil-kecil udah ditebangin. Mau makan sagu ke restoran, bukan lagi di rumah. Kecuali nenek mungkin masih gitu, nggak mengolah sagu lagi sebagai makanan sehari-hari. Itu salah satu tanda kita tidak bergantung sama alam, alamnya musnah. Gitu. Pernah dengar nggak ada arsitektur sagu? Dari daun sagu, dari pelepas sagu, dari kayu sagu. Nggak pernah kan? Karena kita tidak bergantung lagi. Saya penasaran, Google. Ketemu Masjid Wapawe di Maluku. Tahun 1414. Pelepas sagu, daun sagu, mungkin ada kayu sagunya juga. Dan beberapa suku di Indonesia, rumah adatnya itu dari sagu, full, total sagu. Gitu. Nah kita nggak tahu, karena sudah musnah. Hal-hal seperti itu ya. Yang keempat nih. Yang keempat, kita mencoba untuk membantu pengembangan wisata ekologis bersama masyarakat. Karena Indonesia punya potensi wisata yang sangat besar, tetapi sayangnya industri pariwisata yang dibangun itu sangat bergantung kepada investor, bukan kepada masyarakat. Jadi keuntungannya untuk investor, masyarakat hanya didesain sebagai buruh pariwisata. Dan dianggap lu seneng kan, dulu lu sebelum jadi buruh pariwisata gaji 1 juta penghasilan, sekarang 2 juta per bulan misalnya, udah 2 kali lipat. Jadi seneng kan masyarakat? Senang. Tapi sebetulnya berapa keuntungan yang diambil dari Bali misalnya dengan pariwisata sebesar itu? Oh itu ratusan miliar. Buat masyarakat 2 juta aja seorang. Dengan 2 juta gimana kerjanya? Oh full time, 8-5 terus. Kalau sakit dia harus izin, kalau nggak dipotong gaji dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana lah, susah, ya kan? Hidupnya benar-benar bergantung sama gaji. Kalau sampai gaji itu berkurang, nggak tahu lagi gimana hidup. Kalaupun dapat gajinya, apakah dia punya keuntungan? Apakah sejahtera? Pas-pasan buat hidup. UMR itu kan pas-pasan. Kapan dia dapat keuntungan? Buru-buru pariwisata nggak dapat untung. Kalau dapat tip, sekarang udah dilarang tip, ya, di mana-mana kan. Jadi nggak pernah dapat untung buruh pariwisata. Untungnya semua diambil oleh investor. Pemerintah membangun pariwisata, infrastruktur pariwisata. Siapa yang masuk? Investor. Tanahnya dibeli, bangun sesuatu, keuntungannya untuk investor. Kalaupun sampai rugi, sampai nggak berhasil itu hotel, dia punya tanah kok, aset kok. Nggak masalah, recehan. Buat investor tuh beli 100 miliar tuh recehan. Asal dia dapat aset di mana-mana. Wow, 4 hal ini besar ya. Ya, kita jalankan yang kecil-kecil yang sejauh kita mampu. Tapi kesadaran itu kita tahu dan kita harus respon itu gitu. Sehingga ketika melakukan sesuatu, misalnya ada klien mau bikin resort begitu ya, kecil ya, karena klien-klien kecil kan. Kita ajakin, Pak, udah jangan menguasai lebih banyak. Justru bagaimana caranya supaya berbagi keuntungan dengan masyarakat sekitar. Itu kita didiskusikan gitu. Terlepas jadi atau enggak, dia nangkep atau enggak, kesadaran ini kan kita harus sebarkan. Mas Yusing, pertanyaan terakhir. Pernah menulis dan menerbitkan buku Mimpi Rumah Murah. Dan setelah itu saya lihat sebetulnya perkembangan berpikir, perkembangan meneliti, mengamati, dan mempelajari banyak hal itu banyak sekali, dan juga banyak memberikan lecture. Tapi belum ada buku lagi. Ketawa. Why? Kenapa? Dulu saya nulis buku karena dipaksa dan ditagih-tagih sama penerbit. Dan saya sudah tolak sebetulnya. Saya bukan penulis, saya bilang gitu ya. Tapi memang berat nulis buku itu, berat ya. Dengan
ya kesibukan studio dan lain sebagainya, itu alasan sih. Tapi intinya untuk betul-betul fokus nulis itu eh, nggak semudah itu. Memang saya menghargai para penulis karena susah gitu menulis dan perlu fokus kan gitu ya. Paling akhirnya saya kalau diminta lagi-lagi ada deadline kan, membuat epilog misalnya, membuat kata pengantar, itu udah beberapa buku tuh Oh, saya bantu begitu ya, hal-hal yang sederhana ya. Tapi untuk menulis buku lagi, sementara ini sih juga masih bingung mau nulis yang mana ya gitu. Terus sebanyaknya pemikiran ini masih bingung nulis yang mana gitu. eh, nggak fokus mungkin ya, maksudnya karena isunya sangat besar begitu ya. Terus mulai dari mana dulu, lalu apakah akan membawa karya arsitekturnya atau enggak, atau hanya tulisan aja, dan lain sebagainya lah. Pertimbangan-pertimbangan yang cari-cari alasan lah. Tapi menurut Mas Yusing, apa peran buku terhadap arsitek? Yang paling penting menurut saya kalau sekarang harusnya adalah wawasan ya, cara berpikir ya. Eh, Mengajak arsitek untuk punya wawasan yang kritis, menurut saya itu penting. Bukan cuma sekedar mencari contoh karya misalnya ya, karena itu udah ada di mana-mana lah. Nggak perlu buku, nggak perlu baca pun, lihat tiap hari dapat yang baru gitu ya. Tapi yang belum itu justru ketika saya berkarya, apa sikap saya? Bagaimana sikap saya ketika berkarya itu mempengaruhi karya kita kan? Nah, melatih itu menurut saya penting buat arsitek karena kita tahu arsitek itu profesi yang sangat merusak bumi gitu. Kan 40% atau sekian lah. Pokoknya energi terbesar sepertiga lebih energi bumi itu dipakai untuk bangunan kan. Itu yang paling besar. Dan ya kita lah yang merusak gitu. Pesan buat arsitek muda. Pesan buat arsitek muda, saya sih berharap sebetulnya nanti dengan beberapa materi yang saya sering bawakan di kampus-kampus ya, akan tumbuh beberapa arsitek yang sudah lulus itu tidak harus bekerja ke konsultan, dia bisa bekerja di masyarakat. Oh, Misalnya dia masuk ke kampung, dia mengembangkan fasilitas yang ada di kampung supaya ekonominya berputar bagi masyarakat kampung, dan dia dibayar untuk itu, bagi keuntungan bersama masyarakat. Jadi itu peluang yang saya kira sekarang bisa terbuka sangat banyak ya, dengan media sosial untuk mempublikasikan ruang-ruang yang bisa dijual sangat mudah begitu ya lewat sosial media, sehingga nggak harus lalu kerja ke konsultan atau buka konsultan sendiri, tapi bisa bersama membantu masyarakat. Misalnya deh, dana desa misalnya. Dana desa itu nggak efektif, kenapa? Karena nggak ada yang membantu membuat perencanaan. Syukur-syukur kalau di desa itu ada lulusan perguruan tinggi yang cukup cerdas, bisa membuat perencanaan dengan baik. Kalau nggak ya habislah 1 miliar itu nggak jadi apa-apa. Tapi kalau itu ada perencanaan yang baik, misalnya arsitek, dan desa itu punya potensi yang bisa berhubungan dengan arsitektur untuk menarik lebih banyak ekonomi berputar di sana, kan sangat potensial gitu sebetulnya. Itu harapan saya sih. wow, keren banget. Terima kasih Terima banget, kasih. singkat, padat, dan luar biasa, menggugah dan memprovokasi juga. Sampai ketemu di kesempatan lain.